Dari hasil pemeriksaan, Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah kendaraan mewah hingga puluhan unit apartemen. Dalam jaksa mengungkap skandal Jiwasraya diduga merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Setelah memvonis seumur hidup 4 orang terdakwa kasus korupsi di asuransi Jiwasraya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang tuntutan kepada 2 orang terdakwa. Pencucian uang, sebuah kejahatan kerap putih yang merugikan, sedang menjadi sorotan di Indonesia. Negara ini menghadapi tantangan besar dalam memerangi praktik ilegal ini, yang melibatkan sejumlah kasus kejahatan keuangan yang semakin bervariasi. Penerapan program anti pencucian uang dan prinsip Know Your Customer oleh lembaga perbankan menjadi kunci dalam memitigasi risiko pencucian uang. Badan pengawas perbankan seperti OJK memiliki tanggung jawab penting dalam pengawasan dan pengendalian terhadap praktik pencucian uang di sektor keuangan. Kasus Jiwasraya adalah contoh nyata dari betapa pentingnya peran Badan Pengawas Perbankan dalam mitigasi risiko pencucian uang. Kegagalan pengawasan dalam kasus ini membuka celah bagi praktik pencucian uang tanpa terdeteksi. Kurangnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum, kelemahan dalam pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan, serta kekurangan kapasitas staf pengawas menjadi hambatan utama dalam memerangi pencucian uang. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas, koordinasi yang lebih baik, dan penguatan peraturan serta penegakan hukum menjadi kunci utama untuk mengatasi ancaman pencucian uang. Kasus Jiwasraya juga menjadi pengingat penting akan urgensi peran Badan Pengawas Perbankan dalam melindungi integritas sistem keuangan dan masyarakat dari praktik kriminal yang merugikan. Kasus Jiwasraya mencerminkan adanya kecurangan dalam investasi dan penanganan dana yang kurang transparan. Pelanggaran hukum ini melibatkan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran terhadap peraturan pasar modal. Pelaku menggunakan dana yang tidak sah untuk mengembalikan investasi kepada para investor, menciptakan lingkaran tindak pidana. Lalu ada pasal-pasal yang dilanggar. Yang pertama, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang kedua, Pasal 3 Ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu ada sumber dana dan penyalahgunaan. Dana yang berasal dari keuangan negara atau kekayaan negara dikelola oleh BUMN PT Jiwasraya. Dana premi asuransi masyarakat diinvestasikan untuk pertumbuhan tetapi ditemukan penggunaan yang tidak sah. Lalu tindakan pencucian uangnya yaitu pelaku menggunakan dana hasil kecurangan untuk mengembalikan investasi kepada para investor. Sumber dana yang berasal dari korupsi digunakan untuk tujuan pencucian uang. Dampak tindak pencucian uang yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya sangat merugikan banyak pihak, terutama dalam perspektif nasabah. Nasabah mengalami kerugian finansial besar dan ketidakpastian terkait klaim asuransi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjadi dasar perlindungan konsumen. Namun, kasus ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut seperti pembentukan BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Untuk penyelesaian sengketa konsumen, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku atau melalui peradilan yang bertugas di peradilan umum. Hak dan kewajiban konsumen meliputi banyak aspek yang perlu diperhatikan. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Analisis kasus tindak pidana pencucian uang kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perbankan adalah bahwasannya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perbankan, hukum perbankan telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa peraturan yang wajib dilaksanakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Di antaranya, yang pertama, dalam pasal 29 ayat 4 mengatur tentang asas kepercayaan, di mana bank dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Dalam kaitannya asas kepercayaan ini dengan praktik pencucian uang adalah ketika suatu bank mendukung tindakan pencucian uang, maka bank tersebut harus siap menanggung resiko dengan mengalami kerugian karena hilangnya kepercayaan dari nasabah terhadap bank. Yang kedua, dalam pasal 29 ayat 2 mengatur tentang asas kehati-hatian yang berperan penting untuk mempertahankan kepercayaan nasabahnya. Asas ini menuntut bank untuk teliti dan hati-hati dalam melakukan setiap transaksi agar tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Yang ketiga, dalam pasal 16 dan 17 mengatur tentang asas mengenal nasabah. Asas ini merupakan bentuk upaya bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Asas ini bertujuan untuk mencegah lembaga perbankan menjadi sarana untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh nasabah. Salah satunya yaitu pencucian uang. Kemudian yang keempat, dalam pasal 40 ayat 1 mengatur tentang kerahasiaan bank. Berdasarkan ketentuan tentang kewajiban bank atas kerahasiaan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, maka kewajiban tersebut hanya meliputi kerahasiaan mengenai transaksi keuangan nasabah, tetapi juga meliputi data pribadi nasabah yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, dalam pasal 47A tentang pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara profil nasabah dengan transaksi keuangan di rekeningnya, atau transaksi keuangan di rekeningnya dicurigai sebagai hasil dari tindak pidana, maka transaksi tersebut dapat dianggap sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan dan pihak bank memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, yang oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tersebut akan diteruskan untuk dilaporkan kepada penyidik, jaksa, dan hakim. Skema restrukturisasi pada PT Asuransi Jiwasraya dipilih dengan tujuan menghentikan kerugian yang lebih besar dan nantinya IFG Life akan melanjutkan keberlangsungan pemberian manfaat polis nasabah dengan kemampuan bisnis yang besar, profitable, dan berkesinambungan. Pada skema restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya, pemerintah menyuntikkan penyertaan modal negara atau PMN kepada IFG Life sebesar 22 triliun. IFG Life selaku induk usaha yang akan memberikan modal sebesar 47 triliun. Namun, tetap masih belum ada jaminan terhadap pemegang polis bahwa pelaksanaan restrukturisasi akan sesuai dengan yang dijanjikan. Pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, dihadapkan pada tuduhan kesalahan terkait dengan perusahaan investasi. Laporan Badan Pemeriksaan Keuangan menyebutkan bahwa pengelolaan dan manajemen PT Asuransi Jiwasraya telah dengan terburu-buru memperkenalkan program tabungan Jiwasraya yang menawarkan suku bunga tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang mengamanatkan kewajiban perusahaan asuransi untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi atas harta kekayaan yang dipercayakan kepada mereka. Salah satu modus utama yang dilakukan adalah penyalahgunaan dana investasi. Dalam kasus ini, PT Jiwasraya telah melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Jiwasraya menggunakan dana investasi untuk membeli saham yang berisiko untuk mengejar keuntungan yang tinggi. Hal ini melanggar pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mewajibkan penanaman modal yang berasal dari negara manapun melakukan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 menyatakan setiap penanaman modal harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Namun pada kenyataannya, dana investasi Jiwasraya digunakan untuk membeli aset-aset pribadi para pelaku. Pasal 15 juga menyatakan setiap penanaman modal harus membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namun Jiwasraya diduga melakukan kecurangan dengan cara melakukan rekayasa laporan. Dalam hal ini, Jiwasraya dapat dikenakan sanksi administratif oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 karena telah merugikan negara sebesar triliunan rupiah akibat penyalahgunaan dana investasi. Analisis kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Jiwasraya menunjukkan pentingnya peran otoritas jasa keuangan dalam pemberantasan tindak pidana tersebut. Berdasarkan UU OJK nomor 21 tahun 2011, OJK memiliki peran dalam pengawasan terhadap perusahaan jasa keuangan termasuk Jiwasraya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku. Pasal 32 ayat 1 UU OJK menegaskan bahwa jika terdapat keterlibatan pejabat atau pegawai OJK dalam suatu kasus, maka Dewan Komisioner akan menegakkan kode etik. Jika terindikasi korupsi, KPK dapat turun tangan sesuai dengan pasal 11 UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. OJK juga memiliki kewenangan dalam peraturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 9 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.